Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duta Maulana dengan NIM 0575920005, program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas satu saya dengan nama mata kuliah basis data, membuat entity relationship diagram atau ERD. Baik, langsung kita mulai. Pertama, di sini saya akan membacakan contoh kasus. Di sini sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Dari contoh kasus ini, saya sudah mengidentifikasi beberapa poin penting. Bisa dilihat di sini. Pertama, yaitu rumah sakit memiliki banyak dokter. Dokter menangani banyak pasien. Pasien mendaftar ke administrasi, dan terakhir dokter membuat resep obat. Poin-poin penting ini akan berguna untuk saat kita membuat ERD nanti. Oke, lanjut. Selanjutnya saya akan mengidentifikasi entitas. Dari kasus rumah sakit ini saya sudah mengidentifikasi 5 entitas, yaitu di sini ada dokter, pasien, administrasi, pemeriksaan, dan resep obat. Untuk langkah selanjutnya saya akan membuat diagram untuk setiap entitas ini. Oke, di sini saya akan membuat diagram untuk kelima entitas tersebut. Di sini saya menggunakan tool ERD Plus. Baik, langsung kita mulai. Baik, di sini bisa dilihat atribut dari setiap masing-masing entitas. Atribut ini adalah data atau informasi dari setiap entitas. Di sini dokter memiliki atribut ID dokter sebagai primary key, nama dokter, spesialisasi, dan nomor telepon. Pasien ada ID pasien sebagai primary key, nama pasien, tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon. Administrasi, atributnya di sini ID registrasi sebagai primary key, ID pasien, tanggal daftar, dan status. Pemeriksaan, atributnya ID pemeriksaan sebagai primary key, ID dokter, ID pasien, tanggal periksa, dan diagnosa. Terakhir, resep obat, atributnya ID resep sebagai primary key, ID pemeriksaan, nama obat, dosis, dan keterangan. Langkah selanjutnya, saya akan menambahkan atribut pada diagram entitas masing-masing entitas ini.
Oke, sekarang saya akan menjelaskan relasi pada setiap entitas dan kardinalitasnya. Di sini pasien mendaftar administrasi, kardinalitasnya yaitu one to many, yang dimana satu pasien dapat melakukan beberapa kali pendaftaran, sedangkan satu data administrasi hanya terkait dengan satu pasien. Dokter melakukan pemeriksaan, kardinalitasnya one to many, yaitu satu dokter dapat melakukan banyak pemeriksaan. Selanjutnya pasien menerima pemeriksaan, kardinalitasnya one to many, satu pasien dapat menerima banyak pemeriksaan. Selanjutnya pemeriksaan menghasilkan resep obat, kardinalitasnya juga one to many, yaitu satu pemeriksaan menghasilkan banyak resep. Di sini dokter dan pasien memiliki relasi money to money, yang dimana satu dokter dapat memeriksa banyak pasien dan sebaliknya satu pasien dapat menerima pemeriksaan dari banyak dokter. Relasi ini direalisasikan melalui entitas pemeriksaan sebagai entitas penghubung. Oke, langkah selanjutnya saya akan membuat relasi dan kardinalitasnya pada diagram yang sudah saya buat tadi. Baiklah, ini adalah hasil diagram yang telah saya buat untuk contoh kasus rumah sakit. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu tutor. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.